Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah on cam semua ya. Oke, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan semua, nama saya Salwa Hanifah Rahmat dari instansi Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada hadirin sekalian, audiens yang saya hormati, yaitu Malia Isnaini, Farhan Abdullah, Rifki Fauzan, Naval Raffi Ramadan, Yafira Nur Fatimah Sudarman, Gaida Alif Sabita, Zahra Awalia Solihah, Verina Putri Anggraini, Firda Maulidia Farhati, dan Raihan Imaduddin. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan malam ini. Sebelum itu, saya sebagai moderator, pembina, pemateri, dan pembawa acara ini akan membacakan secara singkat rundown acara pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan tilawah, lalu dilanjutkan dengan materi yang berjudul Remaja Islam Modern, dan yang terakhir akan ditutup oleh doa-doa penutup acara. Sebelum kita memulai acara kita, maka sebelum itu ada baiknya untuk kita memulai dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai pembina, pemateri, dan pembawa acara ini. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Selesai. Sebelumnya saya minta maaf kalau selama kegiatan ini ada interupsi karena kondisi suara saya belum pulih, jadi mohon pengertiannya. Lalu izinkan saya untuk share screen. Ini hanya sebagai poin-poinnya saja, jadi bagi yang ketinggalan sama materinya bisa lihat PPT-nya. Sebentar. Sudah terlihat semua PPT-nya? Sudah. Oke. Ya. Oke. Sebentar ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini berjudul Remaja Islam Modern. Kenapa saya pilih materi ini? Karena melihat audiens saya yang juga berada di fase-fase ini, saya harap materi ini dapat membantu kita semua ke depannya. Bukan hanya kalian, tetapi juga saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang pertama, itu mulai dari definisi remaja. Remaja itu adalah seorang manusia yang awalnya dia itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dia beranjak menuju kedewasaan, dan disitulah fase-fase remaja. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah ciri-ciri remaja. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri remaja. Jadi menurut seorang pakar bernama F.J. Monks pada tahun 2002, beliau itu membagi pembagian untuk remaja sebagai berikut. Jadi umur 12 sampai 15 itu termasuk remaja awal. Umur 15 sampai 18 itu termasuk remaja pertengahan atau transisi. Dan umur 18 sampai 21 tahun itu remaja akhir. Nah, pakar lain yaitu Natsir pada tahun 2000 menyebutkan nih kalau remaja awal itu ciri-cirinya yang pertama, perasaannya dan emosinya itu gak stabil, sulit menemukan status remaja. Wajar nggak sih? Karena kan masih pelan-pelan. Tapi jangan gunain itu sebagai alasan di balik alasan ya. Jangan karena kamu remaja, notabene-nya pelan-pelan, belum dewasa atau apa.
Iya Gavira, belum dewasa atau apa, itu dijadikan tameng atas segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Yang ketiga, itu ada kemampuan mental dan daya pikirnya mulai agak sempurna. Lalu, hal sikap dan moral mulai menonjol pada akhir remaja awal. Berarti mulai umur 15 tahun udah mulai menonjol nih sikap dan moral kita. Terus yang terakhir, remaja awal itu masa-masa kritis, masa dimana kita itu memiliki banyak masalah. Karena semakin kita dewasa, semakin ada aja hal-hal yang datang ke kita, hal-hal apapun itu masalahnya. Makanya jangan pernah menyepelekan suatu masalah, baik diri kamu dan orang lain. Misalnya nih, selesaiinlah masalah itu secepatnya. Jangan terus-terus nunggu yang pada akhirnya numpuk dan jadi lupa. Karena kita gak akan tahu masalah apa yang akan datang. Sama kayak tugas kuliah aja, kalau nggak dikerjain cepet-cepet, kita tuh nggak tahu hari besok bakal ada tugas apa, sesusah apa, deadline-nya kapan, bisa nggak, kuat nggak kita ngerjain itu. Nah, kalau buat orang lain itu, misalnya nih, orang lagi cerita sama kita, jangan pernah nyepelein masalah dia, kayak oh gitu aja, kamu kan masih umur segini, umur kamu kan masih segini, dulu pas saya umur segitu saya nggak punya masalah sesusah itu kok. Nah, sifat-sifat yang kayak gitu, adu nasib dan semacamnya, itu kita nggak tahu akan bikin efek apa ke orang, karena setiap orang kan beda-beda. Jadi intinya jangan pernah nyepelein masalah yang ada pada siapapun. Sebentar, saya interupsi sebentar. Nah, next itu ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita remaja. Jadi, menurut seorang pakar bernama Ramayulis pada tahun 2004, beliau itu menjabarkan nih apa saja hal-hal yang harus diperhatikan saat kita menjadi seorang remaja. Tolong itu temannya Faris Maulana, tolong dikasih tahu kalau dia nggak bisa ikut lagi karena saya cuma nerima audiens 10. Tolong dibilangin ya. Jadi yang pertama itu ada percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini tuh menurut saya berhubungan sama tidak pedenya kita, sama entah pemikiran kita atau kata hati kita sendiri. Makanya kita jadi ikut-ikutan aja orang yang kita anggap benar, padahal belum tentu semua orang itu benar. Makanya juga harus didasari sama ilmu atau atas dasar-dasar yang kita yakini sendiri. Terus yang kedua, kebanyakan remaja percaya pada Tuhan dan menjalankan agama karena terdidik dalam lingkungan yang beragama. Jadi karena seorang anak ini punya orang tua yang agamis, punya lingkungan yang agamis, punya pendidikan yang juga agamis, punya guru yang agamis, jadi mereka cenderung untuk percaya-percaya aja, atau istilahnya ikut-ikut aja nih ajaran yang dikasih sama lingkungannya dia. Pada akhirnya dia malah jadi apatis dan gak ada perhatian untuk meningkatkan kualitas agama dia sendiri. Oh, oke.
Oke, tolong bilangin Farisnya masuk lagi, saya nggak tahu. Tolong bilang ya. Oke, Pak Rizal, mohon maaf, audiens saya diganti jadi 1 orang menjadi Faris Maulana. Oke. Selanjutnya saya lanjut ya. Faris kalau ketinggalan materinya bisa baca PPT-nya aja. Nanti saya share lagi. Jadi pada akhirnya dia malah jadi apatis dan gak ada perhatian untuk meningkatkan kualitas agama dia sendiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan agama. Memang kan suka begitu ya, seseorang yang udah spoiled sama suatu hal, dia cenderung gak nyari itu lagi. Disclaimer, ini itu bukan semuanya, tapi sebagian orang mungkin seperti maka dari itu, untuk menghindari hal-hal ini, jangan pernah kita merasa cukup akan suatu ilmu. Ini itu untuk ilmu apapun. Nah, apalagi ilmu agama. Penting banget kan? Makanya bersikaplah kritis terhadap suatu masalah, terutama masalah-masalah yang ada di agama. Terus yang selanjutnya itu ada percaya dengan kesadaran yang diikuti semangat agama pada remaja, yakni ada 2 bentuk nih semangatnya. Yang pertama itu dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu berusaha untuk melihat agama dalam pandangan kritis, tidak mau lagi menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya nih, mereka yang ingin memurnikan agama dari bid'ah dan khufarat, dari kekakuan dan kekolotan. Sedangkan dalam bentuk negatifnya, yaitu menjadi bentuk kegiatan yang berbentuk khurafi, yang mana khurafi sendiri itu adalah kecenderungan remaja untuk mengambil pengaruh dari luar ke dalam masalah-masalah keagamaan seperti bid'ah, khufarat, dan kepercayaan lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada percaya tapi ragu-ragu. Jadi keraguan kepercayaan remaja terhadap agamanya itu dibagi 2, yaitu keraguan yang disebabkan kegoncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam dirinya. Terus yang kedua itu ada keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya atau dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kita juga sering gitu gak sih, gampangnya di luar konteks keagamaan deh. Misalnya ketika kalian tuh punya nih hal-hal atau prinsip-prinsip yang kalian pelajari, terus jadi goyah pas kalian ngelihat kenyataan yang kalian lihat. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal kayak gitu, kita perkuat akar kita, yaitu iman. Terus yang selanjutnya ada tidak percaya atau cenderung pada ateis. Saya jujur merasa kurang begitu paham kalau berbicara tentang ateis. Saya bukan seseorang yang ahli ilmu agama, tapi yang saya ambil dari makna kalimat ini adalah karena hal-hal yang tadi disebutkan, kayak percaya ikut-ikutan, remaja yang udah dimanjain sama lingkungan yang agamis sehingga dia gak ada rasa penasaran atau ingin tahu nih akan agama dia sendiri. Terus semangat agama pada remaja dalam konotasi yang negatif. Terus percaya tapi ragu-ragu. Nah, menurut saya menurut saya hal-hal itu kalau tidak segera diubah akan mengarahkan pada ateis. Lalu selanjutnya, dalam aspek kesadaran beragama ini, menurut seorang pakar bernama Mawardi Hatta, beliau kasih quotes, yang menjadi titik sentral pembinaan adalah kesadaran untuk menghayati serta mengamalkan sebagian ajaran-ajaran yang dianutnya secara ikhlas dan konsekuen. Nah, suatu hal yang masuk atau suatu pelajaran yang kita pelajari secara ikhlas dan konsekuen
terus kita put interest nih, kita taruh perhatian kita penasaran sama materinya, itu cenderung lebih masuk dibanding kita nerimanya itu di luar ikhlas dan konsekuen. Balik lagi, semua orang itu beda-beda, jadi nggak bisa di semuanya disamaratakan mau belajar apa, minatnya apa, kan beda-beda kan. Nah makanya beliau Mawardi Hatta itu menjelaskan bahwa kita harus ngehayatin dan ngamalin ajaran-ajaran yang kita anut secara ikhlas dan konsekuen. Bahkan menurut saya sendiri, pelan-pelan itu nggak apa-apa, asal konsisten dan menuju ke arah yang lebih baik. Pelan-pelan itu nggak apa-apa, take your time aja, asal jangan disepelein juga. Pelan-pelan kita belajar daripada kita cepat-cepat belajar, sabrek-abrek gitu. Jatuhnya nanti cuma jadi ingatan jangka pendek aja. Saya belajar itu di matkul saya sendiri, psikologi pendidikan. Kita bisa kok menjadikan suatu hal itu ada di ingatan jangka pendek kita maupun jangka panjang kita. Untuk ingatan jangka panjang, makanya harus pelan-pelan dan diulangi terus nih secara bertahap agar bisa stay di ingatan kita. Saya juga belajar di matkul TDI saya setiap hari Sabtu bahwa seseorang itu punya akhlak, yaitu suatu yang spontan nih yang kita lakuin. Kita nggak akan loh punya akhlak yang tiba-tiba jadi baik. Semuanya itu butuh proses. Dari kita kecil, kita dididik sama orang tua kita ketemu sama teman-teman kita. Gimana sih cara ngadepin orang pas lagi marah? Gimana sih akhlak kita terhadap suatu masalah? Itu tuh sesuatu yang harus dibangun. Makanya bisa jadi spontan ketika kita lakuinnya. Nah, balik lagi ke materi, maka dari itu, ajaran agama dalam remaja itu harus sesuai sama kadar, minat, dan nalar mereka. Misalnya nih, ada seorang guru yang ngajarin anak kelas 5 SD sama anak 18 tahun, kayak kita. Gak mungkin dong diajarinnya dengan cara yang sama. Makanya seorang pengajar itu, seperti saya pelajari juga di jurusan saya, pendidikan, itu harus beradaptasi sama audiensnya. Kayak sekarang, audiens saya sekarang adalah remaja, nggak mungkin dong saya bicara seformal itu gitu. Takutnya kalian akan bosan juga sama materi yang akan saya sampaikan. Terus seorang pengajar nih harus perhatian juga nih hal-hal kayak gini. Nyambung gak sih audiens kita sama pembawaan kita, minat gak sih dia sama materi yang kita bawain, terus mereka penasaran gak sih kalau saya bawain pakai presentasi kayak gini. Nah begitu, berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Oke? Terus page terakhir, menurut Jannah pada tahun 2016, jadi ada nih tugas-tugas buat para remaja madya atau remaja yang masih dalam proses perkembangannya. Yang pertama itu ada dukung anak untuk mengambil keputusan. Nah maksudnya itu kita dukung seorang anak saat pengambilan keputusan, tetapi kita juga harus kasih tahu kenapa harus ngambil keputusan itu, kasih dia informasi yang akurat biar ngedorong dia berpikir kritis juga. Selanjutnya ada diskusikan anak tentang perilaku seks yang tidak sehat dan ilegal. Nah ini tuh udah lumayan marak ya, terutama di Indonesia juga. Kalian sendiri juga udah tahu kan kalau seks di luar nikah itu haram di agama kita, dan banyak mendorotnya juga. Makanya harus ada seks edukasi, apalagi pada remaja yang maunya itu coba-coba. Terus ada perkembangan aspek-aspek biologis. Lalu menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri. Jadi mau gak mau kita itu harus menerima peranan orang dewasa di hidup kita. Balik lagi nih, kita juga harus berpikir kritis dalam menerima informasi apapun yang kita terima ya. Selanjutnya, ada mendapatkan kebebasan emosional dari orang dewasa. Kurang lebihnya penjelasannya itu sama seperti poin sebelumnya. Maaf. Terus, poin selanjutnya itu ada mendapatkan pandangan hidup sendiri, dan merealisasikan suatu identitas sendiri, dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda itu sendiri, dalam artian tetap kontrol dari orang tua. Maaf. Selanjutnya ini daftar pustaka.
bagi yang berminat untuk untuk mencari tahu lebih lanjut tentang materi ini, boleh dicari daftar pustakanya. Ya, selesai sudah materi yang saya berikan. Sebelumnya saya izin matikan share screen-nya dulu. Ya. Ya. Oke. Karena sesi materi sudah selesai, seperti yang tadi saya bicarakan, rundown acara setelah ini adalah penutupan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahanmu yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Oke. Karena acara kita sudah selesai, yaitu acara penutup, maka izinkan saya untuk mengambil sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi boleh di on cam kameranya, Firda Walidia. Ya, oke. Yang formal dulu ya, yang pertama ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Firda mau lihat, dia boleh di on cam kameranya? Firda, tolong Firda. Halo. Oh, mungkin Udah kelihatan belum? belum. Lihat. Udah. Kalau di aku kelihatan Salwa. Udah belum sih? Oh, udah kelihatan ya? Aku udah. Oh, maaf, sepertinya internet saya udah kelihatan ya. Kalau dari salah satu audiens boleh tolong saya untuk mengambil sesi dokumentasi di SS aja. Boleh minta boleh. tolong Gaida Alif? Bentar coba. Udah. Ya saya mau nanya. Oh maaf, nggak ada sesi pertanyaan Oh, dalam enggak. kegiatan ini, maaf. Maaf Faris. Oh, Mohon maaf Bu Guru, pertanyaan wajib loh. oh maaf ya, maaf. Sorry. Bisa, Ini masih di-record. bisa Gaida Alif? Ya ini masih dalam sesi kegiatan ya, Gev. Udah. Bisa. Oke. Sesi dokumentasi ya. 1, 2, 3. 2 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah. Terima kasih semuanya. Ya kok udahan sih udah kayak apa? Mohon tuh? maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya untuk memenuhi tugas UTS saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.